Mendapatkan limit Easy Cash ini sampai 50 juta ya, itu bukan merupakan sebuah keuntungan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas pinjaman online. Nah, di sini yang saya akan bahas itu pinjaman Easy Cash ya teman-teman. Jadi gini, jika teman-teman ini ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Easy Cash, tentu aja kan ada limit yang harus teman-teman gunakan. Ini sama aja kayak pay letter ya teman-teman, limitnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan juga, sama ada namanya istilahnya limit pinjaman, dimana ketika limit teman-teman itu misal 10 juta ya, maka teman-teman maksimal pinjam yaitu 10 juta. Nah, pertanyaannya, apakah limit tersebut bisa naik dengan sendirinya atau harus ada pengajuan, dan bagaimana cara untuk menaikkan limit pinjaman? Nah, ini sebenarnya simple ya teman-teman. Di website sendiri sudah ada bilang bahwa limit itu diperoleh atau diberikan kepada teman-teman dengan analisis atau persetujuan, dan juga dengan beberapa data yang akan memberikan teman-teman kesimpulan wah teman-teman akan mendapatkan limit sekian. Pasti di situ ada pertimbangan-pertimbangan mengenai keaktifan teman-teman menggunakan Easy Cash. Kemudian tepat waktunya teman-teman membayar tagihan apabila teman-teman sudah mempunyai pinjaman sebelumnya. Nah, itu semua menjadi diperhitungkan ya teman-teman. Karena jika teman-teman itu mempunyai misal penghasilan teman-teman 10 juta, maka teman-teman maksimal hanya bisa meminjam uang itu sebesar 30% dari pendapatan. Jadi artinya 3 juta rupiah. Kalau teman-teman berpenghasilan 10 juta, pinjamnya 10 juta, ya nanti uangnya dari mana ya teman-teman? Saran saya untuk teman-teman yang akan meminjam uang di aplikasi Easy Cash ataupun pinjaman manapun, gunakanlah uang tersebut untuk kebutuhan produktif, bukan untuk foya-foya atau kebutuhan konsumtif. Jadi DC pinjol nekat datang ke kantor kepala daerah atau kepala desa setempat yang ada nasabah gagal bayar. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di beberapa wilayah itu kan tentu tidak ada DC lapangan yang beroperasi di sana. Oleh karena itu tentunya DC itu kan tidak bisa menagih para nasabah yang gagal bayar ini datang ke rumahnya secara langsung. Nah, karena itulah biasanya DC seperti ini mempunyai akal bulus atau akal muslihat ya teman-teman, untuk menekan teman-teman agar teman-teman ketakutan dan mau bayar pinjaman online. Ancaman mulai dari WA, SMS, telepon, email, dan lain sebagainya itu juga menyatakan bahwa akan mengunjungi kepala desa atau aparat desa yang sedang bertugas di kantor kepala desa untuk mendampingi menuju rumah teman-teman. Itu enggak sedikit pula yang mengancam akan memblacklist KTP teman-teman di kantor kelurahan atau kecamatan, dan tujuannya simple, agar teman-teman itu takut dan segera membayar hutang. Jadi ini penting banget ya untuk teman-teman ketahui. Untuk ancaman-ancaman yang seperti itu yang enggak masuk akal itu pasti dilakukan, dan teman-teman jangan mudah percaya. Karena begini ya, intinya selama teman-teman dipinjol itu udah enggak ada resiko terberat. Apapun yang kalian terima ketika teman-teman gabay di sana ya pastinya paling tidak slik OJK teman-teman itu akan jelek. Yang mau ancamannya mendatangi kepala desa atau presiden pun itu mungkin urusan hutang piutang hanyalah kepada yang bersangkutan, bukan berarti kepada aparat desa ya teman-teman. Tapi jika teman-teman memang itu mengajukan dipinjol ilegal, itu kan data diri teman-teman itu bisa diakses melalui kontak ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, hindarilah pinjaman online ilegal. Oleh karena itu teman-teman harus waspada ketika teman-teman mendownload aplikasi apapun di luar Play Store. Ya risikonya seperti itu ya teman-teman. WA teman-teman dibajak, kemudian WA-nya bisa share kemana-mana. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Mau tidak mau teman-teman harus reset HP-nya jadi setelan pabrik. Nah, kenapa? Karena teman-teman tidak akan pernah tahu itu handphonenya itu bisa diinjek atau dimasukin link yang berbahaya di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.